Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matkul mata kuliah ilmu akhlak yang berkaitan dengan sejarah individu yang soleh dan yang toleh. Jadi Al-Quran merekam mereka yang soleh dan yang toleh. Bapak, ibu, anak, atau suami, istri, anak, yang semuanya soleh, bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya soleh, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim soleh, Siti Hagar dan Siti Ibu Saroh soleh, anaknya Nabi Ismail dan Ishak soleh. Yang semuanya toleh, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab toleh durhaka. Istri Abu Lahab wamro'atu hamalata hatab, istrinya pembawa suluh bakar ke gorengan, toleh. Ummu Jamil. Kemudian anaknya juga yang jadi mantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, toleh. Jadi kemudian bapaknya solih, ibunya toleh durhaka, anaknya toleh seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh soleh, istrinya toleh durhaka, anaknya si Kan'an durhaka juga. Kemudian Nabi Nuh juga Nabi Lut ya soleh, istrinya Ajuz toleh. Kemudian ada yang bapaknya toleh atau suaminya ya, yaitu Fir'aun toleh, ibunya Siti Asyah solihah, anaknya Nabi ya Asyah, yaitu anak kukutnya Nabi Musa soleh. Saya mulai ini dari Nabi Nuh alaihissalam. Nuh itu artinya adalah menangis, karena Nabi Nuh alaihissalam dakwah 500 tahun, anak dan istrinya tidak masuk ke perahu keselamatan. Ya, Nuh menangis ketika berlindung di bawah pohon. Kaumnya itu janganlah mendekati kakek-kakek itu. Dan Nabi Nuh alaihissalam pernah dengan tongkatnya dipukul, dilemparkan ke dalam rumahnya, sehingga babak belur itu Nabi Nuh alaihissalam. Mentertawakan Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu yang perahunya itu panjangnya 600 meter dan lebarnya 300 meter, untuk manusia, untuk hewan yang ganas, dan untuk burung-burung. 3 tingkat perahunya, dan
Sekarang perahunya itu sudah didapat, yakni di pegunungan Ararat. Di dalam Al-Quran dikatakan wastawat alal judi, berlabuh Nabi Nuh itu di pegunungan Al-Judi. Nabi Nuh alaihissalam 5 bulan ya banjirnya itu. Setelah 5 bulan banjir, kemudian berlabuh di pegunungan Ararat, Al-Judi, dan sekarang digali ada itu bongkahan-bongkahan perahu Nabi Nuh alaihissalam itu. Nabi Nuh alaihissalam ketika masuk ke kapal dan kaumnya yang beriman membacakan Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, yang sampai sekarang bacaan tersebut masih ada itu ya. Sudah lama itu umur usianya yang hanya diberikan kepada Al-Quran umat Islam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berlabuh di pegunungan Al-Judi, Ararat, Mesopotamia, perbatasan Uni Soviet dan Irak gitu ya, maka Nabi Nuh alaihissalam menerbangkan burung japati, dan kembali lagi ternyata burung japati itu kakinya pakai lumpur dan paruhnya menggigit ranting pohon tin. Saya punya nih beberapa pohon tin, watini wa zaitun. Jadi watini itu demi tin, yakni perjuangan Nabi Nuh. Wa zaitun, dan zaitun perjuangan Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinina, dan Gunung Tursina perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Wahada baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini, yaitu perjuangan Nabi Ibrahim, Nabi Hagar, kemudian Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim serta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu Nabi Lut alaihi salam. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim. Ibro itu adalah bapak, rohim adalah kasih sayang. Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Wa idzibtala Ibrahim bi kalimatin fa'atammahunna. Dan perhatikan ketika Nabi Ibrahim diuji, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian tersebut. Apa itu ujian Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam kan pernah dibakar ya, hidup-hidup. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya tidak bisa memberi syafaat pada hari yaumul kiamah nanti. Mengapa? Karena Nabi Ibrahim itu pernah bohong, berdusta selama itu tolong dibuka pantaunya. Selama di alam dunia berdusta 4 kali. 1, ketika oleh Namrud ditanyakan siapa yang merusak patung-patung ini, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa yang merusak patung itu adalah
patung yang paling besar. Dan lihat saja kapaknya juga dipanggul oleh patung yang besar itu. Lebih marah tuh, nah itu makin disembah, itu bisa ngacak-ngacak. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam diajak oleh bapaknya ajar supaya ibadah kepada patung-patung berhala itu, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam pura-pura sakit, padahal tidak sakit, berdusta. Ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam itu disuruh oleh Azar, bapaknya itu, dagang berhala. Maka Ibrahim alaihissalam itu ketika ditanya, Ibrahim, oleh siapa ini potong-potong tangannya? Nabi Ibrahim menjawab, itu adalah berantem, diadu. Jeung nawarkeun teh teu bisa ningali, teu bisa nyarita atau mau apa ayu. Keempat, Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh raja, siapa ini? Dijawab oleh Ibrahim, ukhti, saudariku, pada istrinya. 4 kali Nabi Ibrahim alaihissalam berdusta selama di alam dunia, maka Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Pertanyaannya, berapa kali Anda berdusta kepada ibu, kepada bapak, kepada teman? Berapa kali berdusta selama di dunia ini? Sering, tiada hari tanpa dusta. Mangkaning dosa teh lain tina berdusta wae. Al-kadzab la yusaddaqu wa in saduqo. Pendusta itu tidak akan dipercaya walaupun benar, ya. Kalau Anda membiasakan diri jujur, tidak berdusta, maka orang lain apabila berdusta kepada Anda, jarum hati itu akan gerak. Ini perkataan dusta. Dan mimpinya pun tidak berdusta pula. Itulah ya, Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyimpan Hajar, Siti Hajar, di lembah yang kering kerontang, tidak ada pepohonan, ya, sehingga anaknya Nabi Ismail yang masih bayi itu ingin minum itu. Siti Hajar itu mencari antara Safa dan Marwah 7 kali itu, ya, mencari air, tapi akhirnya kan Nabi Ismail dengan kakinya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar air Zam-Zam, ngumpul Zam-Zam itu kumpul, dan sampai hari ini mukjizat Ibrahim, Ismail, Hajar tersebut masih bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia, ya. Indonesia juga tidak, kalau umroh haji tidak membekal air, tapi dari sana kan membawa air Zam-Zam. Coba bayangkan oleh Anda, menurut kakak saya yang di ITB, yang ahli kimia dan suka meneliti di laboratoriumnya, bahwa air Zam-Zam itu adalah air terbaik sedunia. Bahkan air Zam-Zam itu kualitasnya terbaik sedunia dan kuantitasnya tentu saja terbanyak sedunia. Coba kalau 5 juta, kalau sekarang tidak ada, ya, yang ibadah haji. Kalau 5 juta kali 10 liter sehari, kan sudah 50 juta liter sehari itu air Zam-Zam, bari gratis deh. Saya juga antara Safa dan Marwah pernah minum air Zam-Zam, ya, dari Safa ke Marwah, di tengah-tengah itu berjejer air Zam-Zam. Masya Allah, kita
minumnya semaunya saja. Sa wargna kayak didinya diurang mapan satu galon itu sampai 300.000 bari belum ditentu dijamin keasliannya tuh ya. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud itu ya, keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam Islam, ya nar, wahai api, bakuni, jadilah bardan wassalaman ala Ibrahim. Bardan itu dingin, selamatkan Ibrahim. Kata-kata Ibrahim sampai sekarang berenang api itu dingin. Kalau api dingin bahaya, mau bisa masak. Hurungan dingin untuk apa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam menghitannya anaknya Ishak itu. Yang pertama dihitan dan menghitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Hanya dalam Islam sekarang ada syariat khitanan. Yang lain mah Hindu, Buddha, Kristen tidak ada hukum khitanan. Bahkan yang paling banyak kanker kelamin itu kan di Bali, karena mereka tidak dihitan non muslimnya itu. Sekarang Nabi Lut alaihi salam itu punya istri. Dalam Qur'annya itu ajuz itu nenek-nenek ya. Germo, mucikari itu perantara perjinahan, pelacuran LGBT pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Sebelumnya tidak ada itu lelaki kawin kepada pria, wanita kawin kepada istri, tidak ada. Sejak zaman Nabi Lut sampai hari ini kan ada LGBT, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sehingga ada Danau Lut, Buhairah Lut. Mengapa? Karena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang LGBT itu ya. Aliyaha sapilaha, yang tadinya dataran tinggi direndahkan ke bawah sampai 400 meter sampai dengan 800 meter di bawah permukaan laut, menjadi Danau Lut, Buhairah Lut. Kita bisa duduk sambil membaca Quran di laut mati Buhairah Lut. Istrinya juga durhaka, tidak boleh menengok ke belakang. Ini dibawa menengok ke belakang, artinya dia masih rindu. Akhirnya kan celaka juga. Seperti kita pulang ke kampung, kalau pulang kampung itu kemudian kembali ke kampus kan ngaheret heula ka tukang, atau pulang dari kampus nanti Anda ya merindukan dulu ke kampus itu. Demikian juga istri Nabi Lut alaihissalam. Kemudian ada bapak atau suaminya soleh durhaka, istrinya soleh dan anaknya soleh, yaitu Fir'aun. Fir'aun itu Parao itu yang mempunyai piramid, mengaku dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la itu ya. Nabiyah Asyah istrinya Fir'aun itu tidak punya anak. Mengapa tidak punya anak? Karena ketika Fir'aun mendekat itu Fir'aun ujuk-ujuk tak ingat ingatannya, itu langsung saja pingsan, diraksa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena tidak punya anak, tidak berhubungan. Nah, ada kan di sungai ini Nabi Musa, Moses, anak sa itu air, jadi anak air, anak kayu, Nabi Musa alaihissalam itu. Asia itu ketika ketahuan beriman kepada Nabi Musa itu anak angkat Fir'aun, anak angkatnya Asia selama 18 tahun. Lama ya, 18 tahun Nabi Musa di istana Fir'aun. Ketika Nabi Musa mengetahui ketika Fir'aun mengetahui bahwa Asia beriman kepada Nabi Musa, maka Asia itu kepada Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa. Ketika Asia beriman kepada Nabi Musa, gitu, diketahui oleh Fir'aun, maka Fir'aun itu marah, murka, sehingga Asia itu disimpan di batu ngampar, itu jadi timpuk oleh batu dari atas tubuh ajre seperti telur ajre. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana, Maha adil, mengutus Nabi Israel, malaikat Israel, sebelum ditempuk oleh batu besar oleh Fir'aun, diambil dulu ruhnya, nyawanya diambil, sehingga yang hancur itu adalah jasadnya, ruhnya itu selamat. Itulah barangkali ya sedikit rekaman Al-Quran tentang individu-individu yang soleh. Nanti saya akan lanjutkan individu-individu yang toleh. Ini saya dari ilmu akhlak ya, bab 9. Jadi untuk selanjutnya Anda isi sajalah ini sebagai UTS ya, bab 9, bab 8, bab 7, bab 6, bab 5, bab 4, bab 3, bab 2, bab 1 itu latihan demi latihannya itu tulis saja sebagai bahan UTS dan sebagai bahan diskusi ya, silakan didiskusikan. Itulah barangkali kuliah pada kesempatan sekarang ini. Mudah-mudahan saya ini kurang sehat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari corona, dan semoga Anda semuanya sukses, santai ya. Salam kepada ayah, ibu, keluarga Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.